kita mulai ya teman-teman untuk review marketnya. Silahkan ya buat teman-teman yang belum join dulu ya. Oke, kali ini kita coba bahas terkait kondisi ISG dulu teman-teman ya. Sebelumnya selamat malam, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang join malam ini. Kita coba review dulu marketnya ya. Luar biasa ya, marketnya nggak terasa all time high ya. Karena memang all time high-nya kombinasi ya marketnya, di mana ada beberapa saham big cap di luar IISG yang menjadi pendorong utama. Tapi walaupun di tengah kondisi sekarang, karena kita udah berada di ujung ini ya, biasanya memang setiap all time high selalu ada koreksi. Mungkin kayaknya September ya, karena September biasanya bulan-bulan koreksi. Kalau nggak Agustus ini mungkin September ya untuk koreksinya. Tapi bisa saja dia membuat new high ya. Kalau untuk view IISG, karena kita sekarang berada di area resisten. Kalau misalkan besok dia breakout 7459 ya mungkin kita akan membentuk new high terus. Atau skenario yang kedua mungkin kita akan sideways di area sini di level area 7.300 sampai 7459 itu skenario keduanya ya. Mungkin digas terus ke atas atau bisa saja akan sideways. Tapi September mungkin akan turun, biasanya bulan-bulan diskon lagi September. Seasonality-nya seperti itu ISG ya. September itu biasanya koreksi-koreksi, kemudian Oktober, November, Desember biasanya banyakkan hijaunya. Tapi tergantung sentimen yang berkembang nanti di market. Kita harus fleksibel aja dengan kondisi yang ada. Itu untuk view ISG, sementara sih emang masih bagus banget ya. Untuk view ISG sendiri. Dan kalau kita cek kemarin saham-saham big akum juga rata-rata bagus-bagus semua ya. Ya teman-teman bisa perhatikan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja ya. Tulis di sini. Suku bunga pasti turun probabilitasnya. Ya. Kalau kita lihat di sini karena udah direspon duluan pasti probabilitasnya tinggi. September nih kalau kita lihat dari Fed Watch-nya ya. Di sini sih probabilitas 80% pasti turun. Makanya kan udah direspon duluan nih saham-saham properti. 75% potensial turun ya kalau kita lihat nanti September ini. Target untuk the Fed tanggal 18. Potensial turun banget. Tapi tergantung ya apakah BI ikut menurunkan atau malah tetap ya. Kalau BI ikut menurunkan mungkin tambah positif lagi. Tapi kalau dia masih menjaga-jaga wait and see ya untuk September ini juga tidak terlalu berpengaruh banyak sebenarnya The Fed. Karena harus ready respon sama Bank Indonesia. Karena kita sadarin bahwasannya untuk kondisi ekonomi dalam negeri juga ya tidak baik-baik saja. Di mana daya beli lesu, PMI-nya lagi banyak menurun ya, manufaktur, PHK di mana-mana gitu. Namun kita tetap bersyukur ya, kita di bursa saham masih bisa nyari rezeki, karena di luar sana orang banyak yang di PHK ya. Oke, itu untuk view market, so far sih masih oke ya. Ini saham-saham big akum semuanya, teman-teman bisa cek ya, dan cukup-cukup menarik. Nah, kalau kita perhatikan bursa Dow Jones kemarin malam, teman-teman di sini ya, masih positif juga. Dan untuk harga-harga komoditas, all time high lagi, goldnya tentunya ini menandakan bahwa akan sesuatu terjadi di masa depan ya, baik itu tahun ini atau tahun depan. Ya, mungkin akan ada turun-turun lagi karena memang biasanya kalau goldnya terus all time high berarti emang orang jaga-jaga untuk naruh di safe haven ya gitu. Crude oil kemarin minus ya, kemungkinan besok saham-saham seperti Medco dan kawan-kawan koreksi terbatas. Nikel masih plus, gold masih oke. Kalau kita lihat tin, harga timah itu pure komoditas minus tipis ya, mungkin koreksi sehat aja tins. Oke, langsung kita jawab aja pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman di sini. Sudah banyak sekali. XL Pak. XL ini sebenarnya dia masih menunggu ya untuk fix dari ininya untuk mergernya, makanya dia ditahan-tahan naik ini kalau saya lihat. Justru yang memang lagi banyak di big akum itu friend ya. Karena nanti diuntungkan dari merger ini friend. Ya. Bukan Excel gitu. Karena dia memang valuasinya lebih murah juga dan dari sisi ini ya strukturnya. Tapi kalau untuk view XL ini sendiri kalau kita perhatikan dia masih memang tahan ya di area resist 2280. Tapi ini mungkin masih diuji coba. Tapi so far bagus masih di atas MA20 selama dia tidak
jatuh ke bawah 2180, so far masih aman. Minggu depan dia masih akan uji 2280-nya. Auto ini juga masih cukup oke ya, kalau kita perhatikan auto parts. Dia ininya Astra ya, anak usaha Astra. Tapi auto ini sementara sih dia akan kemungkinan kecenderungan konsolidasi nampaknya untuk view-nya ini, karena dia masih belum mampu untuk breakout di atas MA 200, kecenderungan lebih banyak sideway aja dia ya di sini. Dia kalau skenario minggu depan kalau berhasil breakout MA 200 mungkin perjalanannya bisa panjang. Tapi kalau ternyata belum mampu minggu depan juga breakout selama 5 hari ke depan, di level 2280 mungkin akan kecenderungan di dalam kotak ini aja untuk view pergerakannya. Itu untuk auto. Kemudian BBRI boleh diakum, BBRI waktu turun ya. BBRI enakan aku waktu turun kemarin juga kan pernah saya bahas juga, waktu 4.500-an beli aja. Kalau untuk sekarang udah dekat resist, agak terlalu ini ya, rewardnya tidak terlalu menarik. Kalau BBRI enak 4.700 ke bawah, dan ada kabar bahagianya di sini kalau Anda pecinta BRI, kemungkinan bisa turun mungkin antara Agustus September. Biasanya dia akan tutup gap di sini. Ini cukup menarik kalau diperhatikan. Mending tunggu 4750, pasti ntar akan turun. Kalau nggak Agustusnya September lah. Pasti dia kesini dulu ya, sama kayak waktu kemarin ditutup dulu gap yang di bawahnya. Kemarin dia ngajar gap atas, kemungkinan kalau skenario-nya nanti ini mending tunggu di 4.700-an. Tidak perlu terburu-buru. Kalau masih ada bulan esok masih atau akhir bulan ini dikasih diskon, mending tunggu di sini karena ada gap 4750. Enaknya di sana kalau mau nunggu ya, sabar aja. Pasti dikasih kesempatan sama market, tidak perlu buru-buru. BRPT. BRPT juga masih sama ya, kemarin dia udah capai target gap-nya, sekarang dia masih akan konsolidasi sepertinya. Kalau kita perhatikan ya, kemarin dia udah tutup gap sesuai skenario kita minggu lalu ya, saya bilang sabar 1090, ternyata ditutup juga, udah capai target. Dan untuk saat ini mungkin dia akan konsolidasi pergerakannya. Kalau misalkan skenario minggu depan dia belum breakout di level area 1140 ya. Kalau minggu depan dia belum mampu berada di area atas 1140, mungkin dia masih sideway. Tapi kalau skenario-nya misalkan minggu depan dia mampu untuk breakout konsolidasinya, mungkin bisa saja ke level resist 1200-nya lagi. Nah, itu untuk view-nya. Tetap jaga-jaga stop loss selama dia di atas 1050 sih so far bagus lah. Tinggal sabar. ESA dan MKAP. ESA kita perhatikan ESA. ESA juga masih ya, masih tertahan lagi juga resistnya. Dia masih belum mampu 850-nya break. Kemarin tertahan. So far kalau mau nunggu-nunggu sih, kalau belum punya barang, enak di bawah 800, biasanya di bawah 800 area akumnya. Ya. Minggu depan diperhatikan aja, tapi untuk minggu depan area resistnya masih sama ya, yang kemarin diuji coba 840, mungkin itu lagi ya, secara view masih oke. Tapi kalau belum punya barang, mending tunggu di bawah 800 ya, syukur-syukur bisa ke 70 ya, gitu. Tapi resist kedepannya akan diuji di sana. BBRI udah tadi. MKAP. MKAP terlihat di sini kalau kita perhatikan masih juga sama konsolidasi dia. Setelah dia kemarin breakout ya di level double bottomnya di sini, kecenderungan mungkin sideway kalau skenario minggu depan belum breakout 414. Tapi kalau skenario-nya minggu depan breakout 414, mungkin dia akan arahnya ke sini lagi ya, uji sampai areanya di sini di sekitar level 440, kurang lebih seperti itu view-nya. Kemudian Jemas ya, gorengan asuransi Jemas. Jemas kalau kita perhatikan memang secara tren masih uptrend ya. Karena sopirnya luar biasa pergerakannya. Biasanya MU nih, ikutin aja MU ya. Tapi bukan Manchester United ya, MU itu Minapadi. Karena dia market maker-nya di sini. Untuk Jemasnya terdekat masih sama 113 sampai 118 lah diuji coba lagi view-nya. Masih trennya sih masih up. Tapi yang volatilitasnya tinggi, masih oke. BBRI udah tadi, masih oke juga kalau udah punya barang di bawah, kalau belum punya tunggu 4750, tergantung kondisi. Kalau udah punya tinggal hold kalau niatnya invest. SMRA masih bagus.
masih uptrend ya, masih uptrend, masih on record nih. Lumayan dikasih kesempatan waktu ISG merah di sini masih bagus. Terdekat sih view-nya mungkin bisa ke ini ya. Resisten terdekatnya SMRA ini masih bagus juga bandermologinya, kurang lebih 690 700 lah harusnya area-area sabarnya. Bisa arahnya ke sana sepertinya. Itu untuk Sumarekon, masih uptrend, masih oke. Kemudian Tins, kita perhatikan Tins. Tins juga masih sama ya, masih bagus Tins. Masih on the record, tapi dia kalau lihat penutupannya kemungkinan ada koreksi sehat ya. Kemarin dia sedikit gap up nampaknya, kita lihat 1025, low-nya 1025, oh enggak. Tapi dia kalau bentuk candle seperti ini biasanya akan ada koreksi dulu sedikit ya. Tapi kalau skenario-nya masih digas, karena kemarin terakhir BKBB-nya masih masuk, kemungkinan masih sama, view-nya masih ke 1050 sampai 1090 lah untuk area resist di sini ya. Itu untuk view terdekatnya. Biasanya dekat-dekat supply areanya ini ya, dia uji. Pani Telkom. Pani masih uptrend ya, Koaguan masih di dalam ya, tidak perlu diragukan. Pantai Indah Kapuk masih uptrend ya, terdekat masih akan ke 550 sampai 5.700, masih oke. Telkom juga cukup menarik, harusnya bentar lagi untuk gap terdekatnya ya, karena kemarin di demand area, seperti info saya minggu lalu di kompor juga, kalau yang nabung-nabung area ideal di sini. Tapi kemarin dia gap up sayangnya ya, naik 3%. Oh iya nih yang bikin ISG juga hijau kemarin ya, Telkom. Sayangnya gap up aja ya, mungkin dia bisa dua skenario, nutup gap up bawah sini dulu di 2880 atau dia nutup gap atas dulu 3040. Nah itu skenario-nya ya untuk Telkom. Ada dua skenario, bisa dia nutup 3040 dulu atau nutup yang kemarin dia euforia di 2880. Itu untuk skenario dari Telkom. Semoga aja ke atas dulu ya kalau Anda perlu punya barang. Java Om, oke. Java Tin sudah dibahas, masih oke. Java masih oke juga ya. Ini udah dekat-dekat area belinya ya, kita lihat ya. Biasanya kita pakai price channel ya, kalau Anda belajar teknikal, bentar. Pakai parallel channel, mana nih parallel channel? Saya lupa tempatnya. Parallel channel, di manakah dia? Bentar ya, kalau saya lupa tempatnya. Kok nggak ada, kemarin saya buat ya. Bentar, ini kayak yang di sini ya ini. Ini kurang lebih untuk si apa namanya, kalau mau nunggu ya dekat-dekat sini, kemarin dia udah capai di sini ya, harusnya sih masih oke, tapi kalau mau nunggu enak di dekat-dekat price channelnya ini ya, di 1500-an lah, di bawah 1600 kalau belum punya barang ya. Biasanya dia suka mantul di area-area sana, atau gampangnya tonton pakai trend line aja ya, kalau nggak mau pakai price channel, garis saja seperti ini gampangnya ya. Kalau teman-teman mau pakai price channel kayak gini tuh ya, udah dekat-dekat sini sih, masih area ideal lah untuk entry. Biasanya ntar jual di sini dia, karena dia masih di price channel, kurang lebih sana. Masih oke lah, tapi tetap jaga support di 1540 aja. Masih bagus, Java masih uptrend, masih dalam apa namanya trennya ya, price channelnya, arahnya ntar ke sana deh. Masih bagus. Justru beli-beli waktu di sini deh. Tapi tetap jaga-jaga 1540 lah, jangan sampai breakdown ya. Itu untuk Java. Tins udah, Weton, konstruksi ada sesi kedua, kayaknya sih agak kurang ya, karena dia kemarin euforianya minggu lalu. Biasanya untuk minggu ini, coba lihat. Karena dia ketarik sama Wika aja ya. Kayaknya biasa aja sih, mungkin konstruksi udah sideway aja nampaknya ya, karena leadernya di Wika ya, yang lain anak-anaknya cuma ikutan. Mungkin dia konsolidasi dulu ya, nampaknya. Kalau untuk Weton masih sama, akan uji resi 117 dulu untuk minggu depan. Mungkin masih konsolidasi di sini geraknya. Bahas gold yang ATH bang, pesap atau BRMS? Pesap, BRMS bagus dua-duanya. Saya sih paling suka pesap karena uptrend. Pesap masih uptrend, enak tuh diperhatikan Senin. Biasanya saya suka beli merah-merah nih kayak gini. Masih bagus, pesap masih uptrend.
Minggu depan masih sama 250 di uji coba. Masih oke. Kemudian BRMS. BRMS dia nunggu ini dulu ya. Soalnya dia nggak terlalu ke-trigger sama emas ya. Dia nunggu bumi biasanya. Kalau buminya jalan baru dia jalan. Karena dari kemarin emasnya ATH-ATH biasa aja geraknya gitu. Ya. BRMS ini terdekat sih resistnya akan 158 dulu lah. Di uji coba minggu depan. 158 kurang lebih ya. 158, 160 lah. Resist minggu depan. Itu untuk BR. Untuk gold. Keleo gimana bang? Keleo masih sideways ya. Soalnya Pak Tanoko dia udah nggak terlalu di maintain kayaknya. Kayaknya dia kemarin jualan dikit ya. Pak teman-teman yang tahu, tapi nggak ada ininya ini pakai akun nomini jualan. Sekarang sideways aja, masih sideways di situ aja, nggak jauh-jauh beda kayak view minggu lalu masih sideways. Karena dia udah capai target 1400, target kenaikan di kereknya sama Pak Tanoko. Sekarang dia sideways aja. Keleo masih di situ-situ aja. Minggu depan paling uji 1150. Kalau belum breakout 1150 mungkin masih sideways juga sama kayak view minggu lalu akan sideways seperti ini saya bilang. Masih sama mungkin view-nya. Palm Aisa Pak. Oke, kita cek. Palm dan Aisa. Palm ini masih belum ada sentimen ya. Masih belum liquid, masih kurang. Mungkin nunggu aksi korporasi dulu baru dia gerak banyak ya. Nah, dari segi transaksi juga masih sepi. Kalau dari sisi chart sih masih sideways, masih di bawah MA20-nya. Ya, masih di bawah MA 200-nya, masih konsolidasi minggu depan 380 dulu resistnya ya, itu untuk PAM. Kemudian AISA. Kita cek AISA. AISA udah lama tidak terdengar ya. AISA, TPS ya, Taro. AISA. AISA masih tertahan ya di resist kemarin nih, belum diuji break ya. Nah ini masih sama, mungkin view-nya minggu depan uji 132 lagi. AISA so far itu arah resistnya, kemarin double top nih. Kalau nggak mampu ditembus lagi, mungkin itu resisten kuat yang harus diuji coba lagi kembali. Tapi secara tren masih oke lah, tren pendeknya masih stabil di atas MA20-nya. Tapi dia emang sekarang lagi mencoba untuk dobrak MA200 dan level resist di 132-nya. Itu untuk view AISA. Brand masih oke ya. Masih view-nya brand. Untuk brand masih view-nya. Kemarin dia udah breakout ya. Masih minggu lalu kita bahas potensi breakout. Masih oke. Terdekat brand minggu depan 9025 lah. Resistnya itu diuji coba dulu. Harus lewat sana baru perjalanan lancar. Kemudian Raja. Raja juga masih sama ya. Kemarin dia tertahan di area supply-nya ya. Di level area 1325. Minggu depan masih akan uji area tersebut. So far masih oke. Itu yang akan diuji coba resistnya 1325 lah untuk terdekatnya minggu depan. Karena kemarin di 5 hari ini belum berhasil break area sana ya. Itu untuk Raja, AMMN. AMMN ini agak sedikit sideways aja sekarang geraknya ya. Sudah lama nggak lihat dia. Nah ini kemungkinan akan sideways dia. Tetap skenario saya, hati-hati kalau dia breakdown ke bawah ya, karena dia bentuk rectangle. Kemarin ini waktu saya infokan juga ini cuma SOS ya, karena dia cuma naik sesaat untuk bisa turun lebih dalam lagi. Kalau untuk skenario-nya yang penting dia jangan sampai buat new low ya. Kemarin new low-nya berapa nih? Di 10.025 ya. Pokoknya jangan sampai dia breakdown 10.025 karena target penurunan bisa ke bawah ya bulan Agustus September nanti. Kalau misal skenario-nya dia terus membuat new low. Mungkin support terdekatnya ya 8.920 itu MMN, harus hati-hati ya. Karena ini udah mau berubah tren dari sideways ke bawah nih. Yang penting tetap jaga jangan sampai breakdown 10.000 lah. Kalau udah breakdown 10.000 bisa dia ke 8.700 9.000. Harus hati-hati aja ya. Karena sekarang masih akan sideways tapi untuk minggu depan nampaknya ya. Area sideways-nya sideways kecil mungkin gini view-nya di sini dalam kotak ini. Yang penting asumsinya dia nggak breakdown 10.000 ke bawah ya. Itu untuk view AMMN. Kemudian ACES, kita lihat ACES. ACES juga sama ya, kemarin di demand area-nya di sini. Ini demand area pembelian. ACES so far untuk minggu depan dia akan uji 760 sampai 770 lah MA20-nya. Kalau dia mampu breakout 770 sih mungkin bisa untuk perjalanan ke depannya.
Tapi kalau dia belum mampu untuk breakout 770 masih sama view-nya, akan cenderung bergerak di range ini aja ya. Di range dalam kotak sini aja. Tidak jauh beda. Karena dia crucial point-nya harus bertahan di atas MA20-nya agar perjalanan panjang. Tetap jaga-jaga ya, jangan sampai buat new low di bawah 710. Karena kalau di bawah 710 bisa mungkin dia ke 66, 670. So far sih masih dijaga nampaknya 5 hari kemarin. Itu untuk view-nya Aces ya, tidak jauh beda. Toba bagus ya, uptrend saya suka Toba. Kalau kita perhatikan Toba, ya Toba, tapi kemarin dia udah membuat pin bar ini, sorry apa, spinning candle ya di sini, spinning top, kemudian akan potensi sih kalau dia nggak breakout lagi level resistnya di sini ya, mungkin dia koreksi dulu level-level ini ya, diuji coba lagi, yang tadinya udah ditembus gitu, mungkin bisa skenario-nya ke sana dulu. Ya, sini dulu. Tapi uji coba minggu depan 350 lagi. Kalau dia breakout 350 mungkin bisa ya. 400 harusnya nyampe dia terdekatnya ya. Karena trennya bagus banget. Kalau dia skenario-nya break 350 minggu depan. Kalau enggak mungkin dia koreksi dulu ke 320 ya, 320 lah. Kalau mau nunggu gitu. Masih oke, uptrend bagus. Bumi masih sama. Kemungkinan kita cek dulu ya harga batu bara. Cek dulu bar chart. Karena kita harus cek dulu ya, karena ini komoditas, kita harus pantau dulu batu baranya. Komoditas batu bara sih tipis aja minusnya, kemungkinan sih. Kita cek dulu Newcastle-nya. Newcastle, kalau Rotterdamnya minusnya Newcastle, oh ya harusnya sih istirahat dulu kayaknya batu bara ya. Tapi nggak tahu ya, namanya bumi ya terserah dia ya, bumi berputar terus. Kalau bumi biasanya dia bandarnya RF yang kita cek dulu ya. Bumi RF ya, harusnya sih masih oke ya, bumi. Masih. Untuk minggu depan sih saya kayaknya 90 nyampe deh. Dia karena ada crucial resisten di sini, MA200, ini yang menjadikan bumi ya. Kalau dia breakout 90 sih bagus ya. Ini resistnya di 92 lah ya. 92 resistnya sampai 97. Nah itu untuk minggu depan arah geraknya. 92 sampai 97. Semoga aja dia breakout MA200 semakin bagus ke depan. Itu untuk view-nya bagus bumi. Jasa Marga Om, kita lihat Jasa Marga. Jasa Marga, tol Jasa Marga ya. Jasa Marga masih trennya masih bagus, tapi kecenderungannya kayaknya dia masih konsolidasi ya. Kalau kita lihat di sini view-nya minggu depan, mungkin dia bergerak di range dalam kotak ini aja. Kalau menurut view saya pribadi ya. Kalau dia tidak mampu untuk breakout 5.600, mungkin dia akan kecenderungannya berada di kotak ini aja geraknya. Itu untuk view-nya Jasa Marga. Siap XO ya, silahkan teman-teman kalau ingin XO ya, teman-teman bisa gabung. Karena banyak akses video. Karena dulu kita di YouTube ya, karena YouTube-nya masih di-ban, belum bisa untuk balik lagi untuk yang fitur YouTube-nya. Dan kita lagi develop untuk website, nanti video-video pembelajaran di sana kita akan taruh ya. Tuh. Silahkan hubungi admin aja untuk yang XO karena banyak watchlist juga di sana ya. BBTN Pak, oke kita lihat BBTN so far masih oke lah ya. Tapi dia untuk minggu depan dia harus lewat di sini sih agar perjalanan ke depannya lancar. Level resist minggu depan yang harus dilewatin itu 1345. Kalau dia mampu breakout 1345 mungkin bisa balik lagi 1400. Possible 1400 bisa. BMRI arahnya ke berapa Pak? BMRI? BMRI saya suka uptrend banget ya. Sama kayak view kita kemarin-kemarin. Bank BUMN yang paling cepat recovery, pasti BMRI saya bilang recovery cepat dibanding BRI tahun ini. Kalau dari asingnya juga lebih gila Mandiri ya. Nah, untuk Mandiri sekarang emang dia lagi di channel price-nya ya. Kalau dia mampu untuk breakout lagi sih so far kemungkinan 7.200 bisa terdekat minggu depan ya. Semoga aja kalau marketnya euforia mungkin balik 7.200 atau bulan-bulan depannya bahkan dia bisa all time high. Paling cepat all time high. Makanya kemarin waktu diskon di sini kesempatan luar biasa. Karena saya udah ngeliat pasti BMRI paling duluan dari ciri geraknya, dari historinya, asingnya juga udah duluan masuk. Arahnya ke sana ya. Beberapa bulan ke depan. Masih uptrend, saya senang banget BMRI. Di 7.250 sampai 7.500 lah arahnya. Dan tahun ini menurut saya yang paling possible untuk
all time high BMRI dan BCA. Sisanya sih enggak ya. Karena emang dari geraknya kelihatan, apalagi nanti kuartal 3 dicek. Kalau misalkan kuartal 3 melambat kinerjanya BRI, mungkin dia nggak akan bisa tahun ini all time high. Kalau melambat, mungkin yang duluan Mandiri ya. BNI juga nggak akan bisa all time high. Kalau melambat kuartal 3, apalagi kuartal 4 ya. Kuartal 3 lah, karena kuartal 3 nanti rilis Oktober akhir sampai November. Biasanya di situ penentuannya. Tapi biasanya udah ada press release duluan ya. Sekitar bulan September harusnya untuk semester 2 sampai Agustus Juli biasanya udah keluar juga tuh laba-laba bank BUMN ya. Sebelum keluar kuartal 3-nya nanti Oktober, biasanya udah duluan dulu, yang bulan September biasanya muncul duluan tuh yang untuk ini. Itu untuk view Mandiri bagus banget, uptrend, hold terus aja. Main juga masih oke. Ini kemarin candle ngusir penumpang ya. Nah, ini main kalau saham yang di maintain biasanya dia ada candle ngusir penumpang. Ini kemarin candle ngusir penumpang nih. Pas di demand areanya ya. Habis anjlok langsung dinaikkan. Nah, ini candle ngusir penumpang biasanya. Masih oke main ya. Terdekat sih main ini bisa possible 850, 80 lagi lah untuk arahnya ya. Masih bagus. Main Tugu SCMP, Pak. Oke, kita cek Tugu SCMP. Tugu Tani. Asuransi Tugu ya. Tugu, ini buka terus ya. Tugu so far dia harus lewatin ya. Dari minggu kemarin dia emang masih belum mampu ya breakout 1100, tapi kalau skenario nya minggu depan dia mampu breakout 1100, mungkin possible dia balik lagi ke area resist di sini ya, di sekitaran 1200 lah. Tapi kata kuncinya harus breakout 1100 dulu. Kalau enggak dia breakout, mungkin sideways lagi di dalam kotak ini minggu depan. Kalau misalkan dia tidak breakout 1100-nya. Tapi kalau skenario nya breakout, mungkin 1200 bisa. Itu untuk arah tubuh. SIMP kita cek. SIMP. Sawit-sawitan ya. Wah, SIMP kemarin ini ya. Candle-nya luar biasa ya. SIMP kemarin udah breakout ya dari level sideways-nya. Terdekat sih harusnya dia possible lagi menguji 388 sampai 400 lah. Itu diuji coba minggu depan 388 400 resistnya arahnya untuk SIMP. Breeze gimana? Nah, kita cek dulu chartnya ya. Kalau mau bilang masuk, harusnya Breeze itu biasanya merah enaknya. Wah, ini sudah dikasih diskon di sini Breeze. Nah, ini udah dekat area resist ya, udah nggak terlalu ideal kalau kita entry Breeze ya. Udah dekat-dekat area resist, biasanya dia kalau nggak breakout 2700 suka kempes lagi. Mending tunggu di 2540 ke bawah lah. Atau di main areanya syukur-syukur ya. Tapi dengan kondisi sekarang, market kayaknya masih belum untuk diskon banyak. Mungkin paling nunggu di level MA20-nya lah, 2540 kalau bisa ya. Nunggu di sana karena udah dekat resist. Nggak ideal risk and reward-nya. Gitu untuk view Breeze. Golf NCKL. Golf masih sama ya, masih sideways juga, belum mampu untuk. Dia kalau Golf ini 1-2 bulan nih kalau belum di atas 232 masih sideways dia. Ya. MGEF-nya trading aja nih, trader aja nih. Nggak kemana-mana, ntar dia sekali hari ini beli, besoknya jual, trader semua scalper. Itu untuk view-nya, tapi kalau breakout 232 ya possible bisa 240 dulu terdekat ya. Gitu. Bisa aja. Tapi so far selama dia tidak breakdown di bawah 214 sih bagus lah. Tinggal adu sabar, masih oke. Itu untuk golf. Tapi harus sabar ya, sabar call berbulan-bulan kadang. NCKL. NCKL loh, lama nggak terlihat ya. Dia masih konsolidasi aja nih. Karena NCKL ini dia masih tidak mampu bergerak di atas MA 200-nya ya. Udah 2 minggu ini saya lihat. Dia selalu tertahan di level 954. Nah, itu mungkin krusial poinnya untuk minggu depan NCKL nih. Kalau dia masih belum mampu breakout di sana, ya masih akan sideways juga. Di situ-situ aja geraknya. Tapi kalau dia mampu untuk skenario-nya breakout 950, possible bisa ke 1000 lagi bisa. Nah, itu tapi kata kuncinya ya. Oke, selanjutnya konstruksi minggu depan masih lanjut Pak. Ya tergantung ya, konstruksinya tergantung Wika ya. Konstruksinya apa dulu ya, kemungkinan sih terbatas saja ya. Wika udah mulai distribusi MG-nya. Mungkin akan konsolidasi aja, nggak terlalu banyak sih geraknya ya. Wika mungkin akan sideways di sini dia. Karena momentumnya minggu kemarin ya, mungkin bisa masih atraktif sedikit aja. Konstruksinya konstruksi apa dulu ya, harus jelas karena konstruksi banyak. Karena leadernya Wika. Kalau nggak Wika nggak naik, nggak semuanya nggak naik. Wika anjlok pasti semuanya ikutan ini. Sama juga Adi.
Masih konsolidasi nampaknya minggu depan kayak gini geraknya. Ya, di dalam range ini. Karena momentum sesaat aja dia. Karena ingat ya, Wika itu September mau sukuk, mau pembayaran jatuh tempo. Makanya saya nggak tahu, jago tuh bandarnya. Bisa memasukkan Wika di MSCI small cap. Saya nggak tahu ya cara ininya, apa namanya, lobby-lobbynya. Jago deh. Sekelas Wika itu kan Wika lagi banyak kasus ini ya. Apa namanya, utangnya segala macam, konstruksi kita tahu sendiri lah dalamannya gimana. Makanya dia digoreng bentar ini buat untuk merger ya, kalau nggak salah kata Pak Erick Thohir. Mau di merger jadi satu ya, wajar lah digoreng-goreng biar dapat duit ya, daripada dia turun gitu. Sama juga kayak PTBP. Makanya kalau kayak gini momentum aja, jangan lama-lama ya. Apalagi niat invest. Ntar kalau misalkan skenario September, Wika nggak mampu bayar suku, jatuh tempo, suspend lagi. Lama dong. Karena saya pernah juga dulu kena ya. Makanya saya males lama-lama Wika nih. Dulu waktu di suspend nih, lama banget nih. Dari Desember sampai April, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan di suspend. Ini karena dia nggak mampu bayar sukuknya. Nah, sama juga ntar nih 9 September dia mau bayar sukuk nih. Harus hati-hati ya, ini goreng sesaat aja. Momentum MSCI ini digoreng sama bandarnya ya, memanfaatkan inflow asing. Jangan euforia berlebihan aja intinya ya. Karena nggak ada fundamentalnya masalahnya gitu. Oke, itu ya. Mungkin masih atraktif bentar aja sih, nggak terlalu euforia kayak minggu kemarin. Konstruksi kalau saya pribadi ya kayaknya biasa aja. Karena dia biasanya minggu kemarin main udah masih oke, Java udah tadi masih oke. Yang Golden Cross Om beli yang murah-murah. Wah, nggak tahu saya beli yang murah-murah ya. Murahnya itu beda-beda ya, mau murah teknikal atau murah fundamental ya. Aces Bang. Saham murah itu kalau di Golden Cross ya nggak harus Golden Cross. Kalau Golden Cross tuh hanya biasanya di saham momentum ya. Baik untuk Golden Cross di stokastik, biasanya di saham-saham yang momentum, sahamnya lagi sideways, biasanya pakai stokastik. Kalau sahamnya yang uptrend pakai MACD gitu aja. Ya. Murah tuh relatif, pakai demand area juga murah, gampang gitu kan. Aces Bang, udah Aces tadi. Ya, masih konsolidasi WiFi. WiFi kayaknya masih uptrend. WiFi masih uptrend juga, masih WiFi. Harusnya sih bisa terdekat ke berapa ya? 280 lah bisa kayak. Ya, repo yang masih di maintain nih. Nah, ini adalah resistnya kelihatan ya. WiFi 280 ya benar, ke sana lah arahnya. Masih bagus, Mas. Masih uptrend banget ya. Tidak perlu diragukan kalau sama uptrend. Adi, Jos, masih. Yang kalau punya bawah, Jos ya. Kalau punya atas, Amsyong. Saham itu bagus kalau punya harga bawah. Ya. Kalau udah floating profit, harga bawah enak. Ya. Mungkin Bu Fani udah punya ini ya. Adi, Dos, apa udah belum nih? Adi sama juga konsolidasi tadi ya. Nggak jauh beda Adi. Angka konsolidasi ya. Di sini geraknya Adi. Pokoknya kalau Wika-nya nggak atraktif, dia nggak atraktif. Karena hajatan utamanya Wika ya. Adi PTPP itu hanya ikutan. Anak-anaknya juga weton, jekon, dan lain-lain. Cuma ikutan. Yang leadernya itu Wika dari dulu. Waktu digoreng dari 100-an. Karena saya ngikutin Wika. Pasti dia kekerek karena Wika semua. Tapi masih sama ya, untuk minggu depan Adi masih akan uji resist 320. Tapi kalau nggak break mungkin dia akan sideways aja. Karena tergantung Wika, kalau Wika merah pasti dia ikut merah juga. Gitu biasanya. DOS. DOS masih sama ya, masih sideways aja DOS-nya. Tapi kemarin MG udah mulai ngumpul-ngumpulin ya. Terdekat sih resistnya DOS ini 240 lagi lah, 240 ya. Minggu depan 240, 242 lah resistnya. Masih oke area-area belinya emang. Itu untuk DOS Ultra Jaya, susu Ultra ya. Susu Ultra, tapi sayangnya ya Pak Prabowo nggak jadi pakai Ultra ya. Makanya dia kayaknya kurang sentimen. Karena dulu sentimennya kan dirumor-rumorkan tendernya pakai Ultra, ternyata pakai Frisian Flag. Kalau Pak ini saya lupa ya, Nestle atau Frisian Flag. Frisian Flag kayaknya ya. Dealnya, tendernya yaitu kurang lobbynya nih ke pemerintah. Owner Ultra, makanya nggak terlalu berpengaruh. Kalau dulu kan waktu sentimennya ketika baru hitungan cepat jadi Prabowo Gibran, nah ini kan Ultra ikut-ikutan euforia ya. Ternyata dia nggak pakai Ultra susu gratisnya ya. Makan dan susu gratis. Makanya dia kurang sentimen Ultra Jaya nih ya. Nggak terlalu bergairah geraknya setelah dia nggak menang tender untuk pengadaan susu gratis. Untuk Ultra ini sih mesti akan uji support dia di level area 1780, jangan sampai dia breakdown ke sana karena ini arahnya
mau turun ke sini dulu. Itu untuk Ultra Jaya ya, susu Ultra. XO Batch 4 ya bisa langsung hubungi admin aja ya kalau untuk yang mau daftar. Biasanya setiap pagi tuh ada watchlist dari sana dan di sesi 2 sama ada video ya. Kalau saat ini lagi proses pengembangan development website, nanti teman-teman bisa nonton video-video pembelajaran di sana ya. Baik itu teknikal, fundamental. Kalau sekarang videonya masih di Google Drive deh. Kalau teman-teman yang mau belajar ya. Video-video pembelajaran. Seperti layaknya di YouTube dulu. Kemudian laba BBYB. Kita cek. Laba BBYB. Laba. Ini lumayan juga ya laba-laba ya. Sekarang laba-laba. Kalau trennya sih up. Nah, kayaknya dia agak takut-takut juga gerak banyak ya. Dia kemarin udah suspend ke berapa? Satu, dua ya. Harus hati-hati ya kalau suspend ketiga. Saya nggak tahu suka tiba-tiba ntar suspend lagi dia. Kemarin suspendnya aja lama dibukanya ya. Karena kalau suspend ketiga bisa sebulan ya. Sahamnya sih masih uptrend, tapi emang kekurangannya kalau dia disuspend lagi, teman-teman harus siap nunggu 1 bulan minimal ya, laba ini. Makanya harus hati-hati ya, walaupun misal saya udah floating profit ya nggak masalah, tapi harus siap kalau disuspend lagi. Kalau suspend ketiga, kalau nggak salah ini pertama, kedua, terus ketiga ya kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Iya benar dah. Ini pertama nih, kedua masuk FCA, habis itu kerek, iya. Kalau dia suspend lagi ketiga, suspend ketiga minimal 1 bulan harus hati-hati. Tapi kalau dari view teknikal sih masih uptrend, laba-laba nih. Laba-laba terdekat sih resistnya, kita cek dulu ya. Ya, ngeri juga ya gerak chartnya ya. Emang gorengan keras ya. Laba-laba mungkin uji coba di berapa nih? 3 di level sini kali ya. Kita cek dulu. Terdekat sih dia ke 328 dulu lagi di uji coba minggu depan. Dia kalau breakout 328 mungkin ke 350 lah kurang lebih sana. Tapi harus hati-hati juga ya. Kalau dia terlalu atraktif, ntar kalau sekali di suspend sebulan minimal deh. Karena ini suspend ketiga. Suspend pertama, kedua FCA, habis itu ketiga. Tapi uptrend, masih uptrend. Nah itu tuh view-nya, tapi tetap hati-hati aja ya. Karena suspend ketiga minimal sebulan. BBYB, masih uptrend bagus. BBYB masih konsolidasi ya, nggak kemana-mana nih si BBYB ini. Bolak-balik aja ya, masih sama view-nya. View saya masih dari Juni ya. Juni saya bilang kayaknya di dalam kotak aja, ternyata bener ya. Dari Juni di dalam kotak aja masih sama juga view saya. Bulan Agustus sampai akhir Agustus ini masih sama. Kalau udah tidak mampu di atas 266, masih sama dalam kotak ini aja konsolidasi. Karena ini terlihat ya, bahkan dari Mei. Nah, kelihatan banget konsolidasinya dari Mei ya. Belum pernah berada di atas area 290. Selama dia tidak mampu Agustus ini sampai akhir, masih akan sideways di dalam kotak ini aja view-nya. Tidak jauh beda. Paling belinya dekat-dekat 230-an lagi gitu. Terus jual 240-an biasanya. 250-an sell gitu. Itu masih sama view BBYB. Karena udah lama saya view-kan juga sejak Mei bahkan. Saya kasih kotak ini ya. Nggak kemana-mana karena terlihat dari konsolidasinya di sini. INKP. Kertas-kertasan ya. Masih kurang sentimen kayaknya kertasnya. INKP kalau kita perhatikan kemarin dia udah rebound dari demand areanya di sini ya. Nah, ini bisa juga dikatakan saham-saham murah-murah ketika demand area ya. Kalau kita perhatikan tantangan untuk INKP ini dia harus mampu untuk breakout ya. Breakout level trend line-nya di sini. Dia kalau mampu untuk breakout level trend line-nya mungkin dia bisa ke 8.600 sampai level 8.900 lah. Dengan catatan dia harus breakout dulu trend line ini ya, dan trend line-nya itu yang menjadi catatannya untuk view dari INKP sendiri. Nah ini ya teman-teman yang di XO, silahkan hubungi admin aja kalau teman-teman ingin ikutan ya, kan bisa konsultasi juga sama rekan saya juga di sana ya. Kalau BMRI sudah ATH bagus tetap hold atau TP. Kalau ATH tergantung plan, mau invest ya di hold aja ya. Tapi selama dia masih belum ada asing guyuran ya dengan catatan gitu. Kalau belum ada guyuran asing hold aja, enggak apa-apa. Kalau ATH lagi. Yang penting harganya dulu ya, Bu Linda. Kalau masih punya harga bawah sih aman, di hold aja. Walaupun ada koreksi sehat ya wajar lah. Yang penting jangan sampai asingnya jualan banyak aja. Intinya itu. Inco gimana Pak? Inco.
Inco kalau saya perhatikan di sini ya, Inco ini tidak jauh-jauh beda juga ya, sama ya. Kemarin di demand area minggu lalu kita bahas, kalau mau nabung-nabung area di sini ini murah-murah demand area namanya. Ya, pakai support aja tuh di 3600-an. Nah, untuk saat ini Inco dia mungkin masih terdekat sih masih akan uji lagi resistnya ya. Tapi so far bagus dia udah di atas MA 20-nya. Namun tertahan kemarin dia di level berapa nih? Yang warna hitam saya lupa MA berapa nih? MA 50-nya masih tertahan kemarin di sana. Mungkin minggu depan dia masih akan uji 3940 lagi. Itu untuk view Inco ya, 3940 lagi. Yang akan diuji coba kalau skenario-nya bisa breakout 3940 mungkin dia bisa ke 4000-an dulu gitu. Tapi dengan catatan harus breakout 3930 dulu baru ke 4000-an. Selama supportnya di 3740. Itu untuk view Inco. Ya, Pak Gas ya. Namanya Pak Gas. Elsa MDKA. Siap Pak Edo Febrian ya. Nah, ini teman-teman yang udah mandiri ya. Bagus lah ya. Jadi bisa punya percaya diri dalam membeli sebuah saham ya. Terus ditingkatkan aja nih Pak Eldo ya. Elsa MDKA. Karena paling enak kalau kita bisa analisa emang ya. Kita lebih enak dapat cuannya kalau kita udah analisa mandiri gitu. Makanya tonton ntar sambil belajar juga ya di XO. Banyak saya buatkan video di sana. Biar teman-teman tujuannya biar bisa percaya diri untuk ngehold saham ini gitu. Terus kalau buang alasannya buang apa? Kalau ngehold alasannya ada alasan gitu. Jadi tidak dengar kata orang, oh kata teman saya Pak, oh jangan. Elsa juga mungkin masih konsolidasi kalau saya lihat cara pergerakannya ya. Mungkin range-nya konsolidasinya di sini. Minggu depan mungkin tidak jauh-jauh beda di dalam kotak ini aja. Kalau skenario-nya dia tidak mampu di atas 510. Nah, itu mungkin view geraknya ya. Minggu selama 5 hari ke depan. Bolak-balik di sini aja. Itu untuk Elsa. Kemudian MDKA. MDKA kemarin dia udah rebound dulu ya. Nah, ini rebound dulu juga dari demand areanya kemarin di level 2200-an. Nah, untuk MDKA ini masih sama juga ya. Dia sangat sulit banget ini ya. Belum mampu breakout di level 2480 sejak bulan Juli ya. Selalu tertahan di sana dia nih. Selalu tertahan di sini level resistnya. Itu Agustus ini juga di sana level resistnya. Kembali lagi ya. Kalau dia tertahan lagi berarti triple top. Kemarin udah double top di sini. Di area sekitar 2480 ya benar. Area-area di sana emang ya sangat susah banget 2480, 2500. Susah banget ditembus dari bulan Juli ya. 8 Juli. Itu yang masih akan diuji coba lagi ya. Bahkan dari 11 Juni, 11 Juni bahkan. Ini yang masih memang susah banget ditembus. Itu yang membuat dia mungkin kecenderungan konsolidasi geraknya. Supportnya di sini, resistnya di sini. Di situ aja. Sampai akhir Agustus nanti. Sepertinya ya. Nah dari Juni dia belum mampu nih. Break 2500-an. Nah itu untuk view MDKA. Jadi kalau teman-teman di sini trading pendek aja. Karena kalau ngeholdnya ntar turun lagi ke bawah. Naik lagi dikit, turun lagi ke bawah. Gitu-gitu aja. Makanya kalau nge-swing tuh enak yang uptrend. Yang udah stabil di atas MA 20 atau struktur marketnya lagi up. Gitu. Kalau kayak gini, pasti ujung-ujungnya balik lagi ke harga beli. Gitu. Itu untuk view MDKA ya, saya lihat dari chat. Antam SMDR, nah ini Antam poin saya suka ya, saya beli Kamis juga, Jumat pun saya scalpingin nih. Tapi sayangnya ada gap up aja ya, tapi dari ininya sih masih oke ya, mungkin masih akan uji coba dulu ya. Sayangnya gap up kemarin terlalu euforia dia nih, Antam ini ya, rame banget, Jumat seru juga nih. Nah tapi untuk skenario-nya minggu depan mungkin kalau dia tidak tutup gap di sini dulu, mungkin dia uji resist dulu ya. Untuk level resistnya di 1500 sampai 1540 itu skenario-nya nampaknya. Ya, itu target rectangle-nya, pattern-nya. Breakout dari rectangle pattern potensi MA 200 1540 minggu depan. Arahnya ke sana dulu diuji coba 1540 skenario-nya ya untuk Antam ini. SMDR. Apa tadi benar ya? SMDR bagus juga. Ya, kemarin dia udah di demand area. Sama kayak minggu lalu, area-area kumpulin di demand area saya bilang di sini. Area-area kumpulinya di sini karena demand areanya biasanya dia suka rebound. Ternyata benar ya, kemarin udah breakout di 320-nya. Dan masih bertahan juga di atas 300 karena supportnya 300, selama di atas 300. Dan untuk SMDR nih minggu depan 366 mungkin diuji coba lagi resistnya. Yang kemarin di sini 366 sampai 370 lah.
Itu arah resistnya yang akan diuji coba. Itu untuk samudra. MSTI kalau masuk sekarang aman nggak Pak? Kita cek chart ya. Aman nggaknya itu harus lihat risk and reward-nya. Sama seperti kita mau naik gunung, aman nggak ya kalau lagi hujan kita naik gunung gitu. Nah MSTI kalau dari struktur chart memang masih uptrend ya, masih bagus. Namun memang amannya kalau saham-saham yang uptrend kayak gini, yang pertama kita harus beli bertahap ya. Karena jaga-jaga nanti kalau ada koreksi bisa nambah barang. Masih bagus sih view-nya MSTI ini ya. Yang penting sih tahu level pembeliannya, jangan pernah beli langsung all in ya, satu harga. Karena kita nggak tahu bisa saja beberapa hari gitu ada koreksi. Tapi mulai level pembeliannya sih masih bagus, 1.600 sampai 1.720 sih masih oke lah. Masih. Yang penting itu aja dijaga. Money manajemennya masih bagus, masih. Trennya sih masih oke. Ya. Masih aman, masih aman. Yang penting cicil aja ya Pak Melsi. Itu. Siap Pak Dirga ya, silakan hubungin CS saja. Saratoga Pak. Oke, Saratoga. Saratoga masih bagus, masih di maintain nih sama Pak Sandiaga Uno dan siapa namanya Pak? Saya lupa ownernya Saratoga ya. Main padahal saya udah lihat tuh. Saya lupa itulah ya. Saratoga masih oke, masih uptrend Saratoga, masih bagus. Terdekat Saratoga arahnya resist di sini nih, terdekat. Kurang lebih ke 1940 sampai 19 berapa nih? 1990 lah, kurang lebih ke sana arahnya. Mungkin perjalanannya ya mungkin ada koreksi sehat dulu terus naik lagi ke sana, tapi arah chartnya ke sana resistnya. Itu bagus, masih bagus, uptrend banget. Agro pergi. Agro masih konsolidasi aja agro ini ya. Masih sama ya. Kalau bank digital yang uptrend mending Arto ya. Ini agro di sana-sana aja ya. Masih sama untuk minggu depan agro ini dia harus lewat di level 256 dulu ya. Baru perjalanannya bisa panjang. Selama dia masih belum mampu untuk breakout 256 mungkin konsolidasi aja di dalam kotak ini. Itu untuk view agro ya. Masih santai-santai aja deh. Yang penting tahu level supportnya aja. Pegeo. Pertamina Geothermal. Kita cek dulu. Untuk Pertamina geothermal ini, kalau kita perhatikan, dalam bukan satu minggu ya, berapa hari nih kita cek dulu. Dari tanggal 5 Agustus, sideway ya. Masih sama, minggu depan mungkin masih sama geraknya sideway. Kalau saya lihat view cara model gerak-geraknya kayak gini. Masih sama. Dia akan sideway di kotak ini. Karena dari 2 minggu, 2, 4, 6, 8, 10 ya. 2 minggu, 10 candle, masih sideway. Kalau skenario minggu depan, dia tidak mampu di level 1265 ke atas, masih akan sideways seperti ini 1 minggu ke depan besok. Itu tuh view gerak dari Pegeo sendiri. BTPS Pak. Oke, BTPS. BTPS oke ya, BTPS masih bagus. Dia baru breakout di level sideways price-nya atau konsolidasinya. Terdekat sih BTPS ini akan uji di 1245 dulu ya. Dia kalau skenario breakout minggu depan 1245, so far terdekatnya sih akan uji di 1290 lah. Masih oke, pergerakannya pelan-pelan ya. Pelan-pelan merayap 1245 1290 lah arahnya minggu depan. Itu dia. Dewa ini agak slow dia. Karena bid offer-nya juga kelihatan cara makannya masih sama ya Dewa ini. Resistnya di 70 masih sama. Ya. Saya lebih senang Bumi ya dibanding Dewa. Karena hajatannya di Bumi, Dewa ini cuma ikut-ikutan ke trigger Bumi aja. Karena bandar semuanya ada di Bumi, RF-nya itu. Nah, untuk Dewa ini masih sama, resistnya di 70, ya, level resistnya, itu yang menjadi krusial minggu depan. Dia kalau nggak breakout 70, mungkin konsolidasi aja. Tapi kalau breakout 70, mungkin uji ke 72 lah. Itu untuk arahnya ya, 72, 73 lah. Kalau dia breakout 70 asumsinya. Tapi kalau belum breakout, mungkin konsolidasi sih. Yang penting sih dia biasanya harus Bumi ya yang gerak baru dia bisa gerak banyak. Walaupun Bumi kemarin juga naik banyak tapi dia biasa aja ya. Memang hajatannya ada di Bumi sebenarnya Bakri. Karena terlihat Bumi naik 10%, Jumat Dewa malah kempes kan. Berarti emang di Bumi sebenarnya. Ya, hajatan utama ininya pestanya ya. Yang lain cuma ikut-ikutan aja. MTEK masih konsolidasi kalau dia masih belum mampu di breakout di 406.
Tapi kalau skenarionya dia mampu breakout 406 minggu depan mungkin pergerakannya bisa ke 420-an lah. Tapi sebelum ke sana dia ke 414 dulu ya. Ke 414 dulu. Itu terdekat view-nya untuk minggu depan. KKGI bagus, masih uptrend Pak namaku ya. Tidak perlu khawatir, saya senang KKGI uptrend banget. Masih uptrend KKGI, masih di atas trend line ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Masih aman. Namun terdekat resistnya masih sama ya, view-nya kayak minggu lalu. Di level 600 lah itu. Tapi masih uptrend ya, selama dia tidak breakdown di bawah sini masih oke, di hold aja. Dia bahaya kalau dia breakdown ke sini ya, karena dia udah patah trend jatuhnya. Tapi selama masih di atas trend lainnya masih oke. Terdekat masih di 605 untuk view-nya si KKGI ini. Kemudian MNCN ini kalau teman-teman tahu view-nya ya, yang di maintain tuh ke peak ya. Jadi MNCN ini hajatan utama grup MNC itu di kepik sama becap hajatan utamanya, market maker-nya. Bisa info aja. Kalau MNCN, BMTR cuma ikut-ikutan aja sekilas. Untuk MNCN, minggu depan itu akan uji coba di 328 sampai level 334 lah, masih itu. Tapi tidak jauh beda view sama kayak bulan-bulan Mei ya. Masih akan sideways di level sini. Di dalam kotak ini aja geraknya. Jadi beli dekat sini, jual-jual dekat sini. Gitu. Itu untuk view-nya karena terlihat dari awal-awal Juni bahkan ya. Masih sideways. Sideways range-nya lebar. Nah, gitu dia. Siap sama-sama Pak, namaku Sipa ya. Visi nggak perlu dibahas ya, masih uptrend terus. Karena SF, kita nggak tahu sampai kapan SF. Saya suka SF tuh. Kalau ada next IPO SF all in aja tuh. Karena dulu saya pernah dapat ya, visi ini saya udah jual. Memang gila ya geraknya. Karena dia ada backingan bursa nih, makanya nggak disemprot. Salah satu ownernya ada backingan bursa. Nggak pernah disuspend kan. Ya begitulah kalau ada ordal ya. Mungkin bisa 700-800 kayaknya deh, tapi saya nggak berani walaupun saya tahu arahnya ke sana. Saya nggak punya mental beli saham yang atas begini. Arahnya masih bisa 700-an kayaknya. Kan dulu saya targetin 400 aja dulu nih. Bahkan dilewatin ya Vibo saya nih. Saya targetin dulu 400 aja nih Vibo saya waktu dia breakout. Saya beli waktu di sini. Gila emang ini barang. Langka kayak gini ya. Mungkin dalam 2-3 tahun terakhir nih langka. Super langka. Gila emang gila. Geraknya. Saya lihat dulu Vibonya ya. Wah bisa ya, gila ya. Saya nggak mau liatin atasnya, masih uptrend pokoknya. Ngeri, saya pun nggak berani beli. Masih uptrend Pak Ismail ya. Monkeypox, apa nih monkeypox? Emiten kesehatan. Apa itu maunya emiten kesehatan ya banyak ya. Mulai dari rumah sakit coba Silo ya. Kalau rumah sakit saya senang Same. Kalau mau lirik Same tuh. Silo uptrend tapi risk rewardnya nggak terlalu menarik sekarang ya. Masih uptrend Silo. Saya senang rumah sakit Silo. Satunya saya senang Same ya. Same ini bagus nih. Dermologinya bagus, baru breakout MA 200. Saya nggak tahu ya Monkey ini belum cek, ntar cek berita dulu ya. Monkeypox, apa nih Monkeypox? Kalau emiten kesehatan jangan beli KF Inap ya, udah mau bangkrut ya. Karena udah nggak ada sentimen juga. Paling rumah sakit aja kalau saya, kalau kesehatan rumah sakit aja sama obat TSPC ya. Saya suka TSPC tuh, masih di maintain tuh sama owner Sinarmas TSPC. Saham masih uptrend juga. TSPC saya suka. Merah-merah beli aja kalau mau swing. Saya senang. Tempo scan ya. Yang kalau pusing-pusing minum Bodrex. Nah ini produknya kemarin capai target dia. Dia bentuk P9 kemarin naik sampai sini targetnya udah tercapai. Semoga aja koreksi. Saya sih lagi ngelirik ini ya. Saya nunggu koreksi lah. Semoga aja koreksi dalam saya mau beli. Arahnya masih jauh dan bisa ke atas terus dah. Ya saya nggak tahu kesehatan ini apa yang diiniin Pak Makua ya. Oke ya, itu paling 2 menit terakhir ya. Coba terakhir kita bahas BTC dulu ya. Mungkin ada yang ingin BTC. BTC aja ya. BTC masih sama ya. View saya masih konsolidasi besar. Nggak jauh-jauh beda ya. Memang marketnya lagi menunggu sentimen. Mungkin nunggu sentimen Pilpres lah. Mungkin sampai Oktober, September kalau belum ada Pilpres Amerika. Karena kan harus nunggu Donald Trump menang dulu nih. Baru di euforia kripto. Tapi masih sama. Akan konsolidasi di sini nih geraknya. Kelihatan kalau BTC ya. Kalau jadi price actionnya nggak jauh-jauh beda di 62.000 sampai 56.000 mungkin di sini terus sampai akhir Agustus kalau belum ada sentimen yang besar. Kemarin dia sentimen naik tinggi waktu sehari 6% nih gara-gara Rusia ya, Pak Putin mengesahkan apa saya lupa tuh mengesahkan pembayaran. Makanya kalau nggak ada sentimen kayak gitu, kalau berdasarkan market sekarang ini sideways aja.
untuk terdekatnya karena range-nya lebar banget nih sideway-nya. Makanya pasti dunia kripto tuh menunggu Pilpres Amerika, siapa yang jadi, baru dia mungkin ke atas. Tapi bagus lah buat untuk hedging. Oke, terima kasih ya untuk 1 jam ini. Kita cukupkan, semoga besok teman-teman bisa profit. Coba kita cek tadi ya Big Akum. Nah, ini saham-saham Big Akum ya, bisa diperhatikan. Saya pun paling ngelis di saham-saham ini. Ada SMDR, Becap, FCA, saya nggak berani. Same, Brand masih bagus. Mandiri, Astra. Ini nggak ada yang nanya Astra ya. Astra berapa bagus ya Astra. Bentar lagi nutup gap ya, saya bahas aja deh. Astra bentar lagi sama view saya ya, waktu lalu ada yang nanya kita bahas. Bentar lagi nutup gapnya nih. Keluar sideway-nya ya, demand-nya kemarin di sini nih terdekat 5.075 harusnya nyampe minggu depan gapnya. Makanya saya senang banget nih kalau ada gap kecil kayak di sini biasanya cepat ya recovery. Ya, karena ini common gap nih. Itu. Oke, itu paling ya malam ini, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap semangat ya. Ini saham-saham yang big akum nih, ada PTRO. Semoga marketnya besok euforia ya. Transaksinya rame lagi nih saham-sahamnya ya. Masih bagus-bagus semua ya, rata-rata doi. Jemas, MNC, Enpins. Masih oke-oke. Semoga bermanfaat malam ini ya. Semoga besok kita cuan lagi di market yang memang lagi main-main di high-nya ya. Tapi pesan saya tetap sama ya. Karena kita bermain di market atas, tetap selalu sedia cash. Kalau teman-teman yang swing, pastikan masih uptrend sahamnya. Ya, karena sewaktu-waktu bisa aja ntar merah. Karena kita udah bermain di area resist, biasanya gitu kalau area resist bukan malah agresif ya. Malah kita nggak terlalu banyak-banyak untuk ngehold kalau kita belum punya barang. Tapi kalau udah punya barang bisa pakai trailing stop aja karena kita udah bermain di area resist, nanti tinggal beli lagi. Kemungkinan sih September kalau saya yakin merah lagi koreksi kayak 5 Agustus ya. Kalau Agustus ini kayaknya dijaga marketnya, semoga ya. Tapi ya kalaupun merah juga seneng ya, bisa dapat murah lagi saham-saham bidikan teman-teman masing-masing watchlistnya. Mau hijau juga enak juga, bisa panen-panen juga gitu. Ya apapun kondisinya kita syukurin karena kita tinggal bereaksi aja ya gitu. Oke, jam 9 pas, semoga bermanfaat untuk review malam ini dan tetap semangat dan sesuaikan trading plan teman-teman masing-masing. Thank you semuanya.